Halo sahabat karismatik, selamat datang di Ruang Jurnalistik. Channel yang bakalan ngasih info-info menarik dari dunia politik, akademik, atletik, akrobatik, sampai hal-hal antik dan estetik yang bakalan jadi trending topik. So, simak baik-baik, biar knowledge kita makin epic dan ciamik. Sejak dulu, menjadi pegawai negeri sipil adalah cita-cita yang diimpikan oleh banyak orang, terutama oleh para orang tua yang menginginkan anak-anaknya untuk menjadi PNS. Karena dinilai lebih stabil secara ekonomi dan terjamin hingga hari tua nanti, karena adanya uang pensiun. Perjuangan dan seleksi untuk menjadi pegawai negeri sipil ini pun tidak bisa dibilang mudah. Bahkan, beberapa pihak menghalalkan segala cara supaya dapat menjadi bagian dari pegawai negeri sipil ini. Akan tetapi muncul pertanyaan, apakah benar kalau menjadi seorang PNS maka hidupnya lebih terjamin? Jika demikian faktanya, maka seharusnya tidak ada berita viral mengenai banyaknya PNS yang mengundurkan diri dengan salah satu alasannya yaitu karena gaji dan tunjangan yang tidak sesuai harapan. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas kenapa banyak PNS yang mengundurkan diri. Padahal seleksinya juga tidak mudah. Apakah menjadi PNS sebagai pekerjaan yang mapan dan priayi sudah tidak relevan lagi di masa kini? Belakangan ini sedang ramai dibicarakan tentang banyaknya PNS yang mengundurkan diri setelah lolos seleksi. Meski hanya 0,1% dari jumlah keseluruhan pendaftar yang lolos, 100 orang yang mengundurkan diri ini termasuk cukup besar dan menjadi perbincangan mengapa mereka mengundurkan diri. Ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang mereka untuk tidak mengambil karir sebagai PNS ini. Melansir dari okezone.com, ada 5 alasan dari mundurnya mereka dari penerimaan PNS. Yang pertama, karena menilai gaji yang diterima kecil. Yang kedua, karena tunjangan yang tidak sesuai ekspektasi. Yang ketiga, lokasi pekerjaan yang tidak bisa diterima oleh beberapa pendaftar. Yang keempat, yaitu karena beberapa PNS yang lolos merasa kehilangan motivasi. Dan alasan yang kelima, karena mereka mendapat kesempatan atau tawaran pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Menanggapi kejadian ini beserta alasan-alasannya, Cahyokumolo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau biasa disingkat Kemenpan RB ini angkat suara. Ia menyampaikan bahwa seharusnya para pendaftar PNS sudah tahu berapa gaji dan tunjangan yang akan mereka terima, sehingga tidak kaget lalu mengundurkan diri seperti ini. Ia menambahkan, meski beberapa golongan PNS memang masih ada yang menerima gaji di bawah 5 juta, namun belum termasuk tunjangan, honor lembur, gaji ke-13 dan 14, serta dana pensiun seumur hidup. Selain itu, pemerintah juga harus mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh aparatur sipil negara secara bertahap. Cahyo juga menyayangkan kejadian ini, karena mundurnya para CPNS ini dinilai telah merugikan negara. Pemerintah telah menghitung jumlah calon pegawai negeri sipil yang diperlukan beserta biayanya, namun tidak mendapatkan sumber daya manusia atau SDM sesuai harapannya. Selain itu, biaya untuk menggelar proses perekrutan PNS juga tidak sedikit. Namun, formasi yang seharusnya terisi malah kosong karena mundurnya beberapa pendaftar CPNS yang telah lolos seleksi ini. Wah, jika bisa dibilang merugikan negara, ada nggak ya sanksi untuk mereka yang mengundurkan diri ini? Mengutip dari kompas.com, Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Muhammad Aferaus menjelaskan mengenai aturan sanksi bagi CPNS yang mengundurkan diri. Ia mengatakan, bagi pelamar yang telah lulus seleksi dan diangkat menjadi CPNS oleh pejabat pembina kepegawaian, jika mengundurkan diri maka akan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk periode 1 tahun berikutnya. Selain itu, PPK atau pejabat pembina kepegawaian di instansi atau kementerian dan lembaga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi tambahan kepada CPNS yang mengundurkan diri tersebut. Sanksi tambahan itu diberikan saat pengumuman seleksi telah keluar. Kepala Biro Hukum Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, Satya Pratama, juga menambahkan, jika sanksi berupa denda juga dapat berlaku di instansi masing-masing.
Misalnya, CPNS Kementerian Luar Negeri yang mengundurkan diri harus membayar sanksi sebesar 50 juta rupiah. Begitu juga CPNS di Badan Intelijen Negara bisa dikenai denda hingga 100 juta rupiah. Wah, sanksinya tidak main-main ya. Anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera, menyoroti fenomena ini harus menjadi perhatian serius pemerintah sekaligus pengingat untuk memperbaiki sistem tata kelola aparatur sipil negara. Reformasi birokrasi termasuk dalam proses seleksi penerimaan CPNS sudah saatnya dilakukan. Salah satunya dengan mengumumkan ke publik hak dan kewajiban di setiap instansi dengan lebih mendetail. Sehingga masyarakat tahu sebelum mendaftar menjadi abdi negara dan tidak ada lagi kejadian CPNS yang mundur setelah diterima karena gaji yang tidak sesuai. Mardani juga mengusulkan harus ada peningkatan gaji mengikuti perkembangan kehidupan, sehingga abdi negara cukup sejahtera tanpa harus bergantung dari berbagai tunjangan maupun uang perjalanan dinas. Dari berita kali ini, apakah menurut kalian menjadi PNS memang pekerjaan yang cukup menjanjikan? Atau generasi milenial kini sudah merasa tidak relevan dengan menjadikan PNS sebagai pekerjaan impian? Gimana nih menurut kalian? Itulah tadi info epic spesial dari Ruang Jurnalistik. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di topik-topik asyik selanjutnya. Salam jurnalistik.